Rifki dan teman saya Ukir dari KP2 KP Marabahan akan menjelaskan tentang aspek perpajakan dana BOS secara singkat aja. Mungkin kita lebih banyak tanya jawab. Bapak Ibu kalau yang mempunyai pertanyaan tentang pajak terkait dana BOS, lalu nanti kami juga akan menjelaskan tentang tata cara lapor SPT tahunan. Walaupun menurut data kami untuk dinas pendidikan sendiri, berarti dinasnya sendiri dan juga sekolah-sekolah di bawah distrik Barito Kuala sudah 90% lebih melaporkan, tinggal 180-an orang yang belum melaporkan. Mungkin bisa dicek di sekolah Bapak dan Ibu sekalian, dipastikan lagi siapa saja yang belum melaporkan SPT tahunan. Batasnya 31 Maret 2023. Lalu juga untuk tahun ini akan ada pemadanan NIS dan NPWP, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Ukir. Mungkin langsung yang pertama saja tentang aspek perpajakan dana BOS, bisa dicek di kertas yang tadi dibagikan sama saya. Di situ ada beberapa aspek perpajakan tentang dana BOS. Mungkin yang perlu diperhatikan lebih ke yang bagian bawah, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang di bagian bawah, karena untuk yang itu kebanyakan mungkin akan Bapak Ibu temui. Untuk PPh 22 terkait dana BOS tidak dikenakan. Jadi yang perlu diperhatikan pertama itu untuk PPh 22, mungkin ada yang pernah mendengar PPh 22 1,5%, itu khusus untuk dana BOS tidak dikenakan. Lalu ada PPh 23, PPh 23 ini terkait dengan jasa. Jadi mungkin ada jasa fotokopi atau mungkin makan minum yang bukan pajak daerah. Jadi untuk jasa PPh 23 itu 2%, untuk yang punya NPWP, kalau tidak punya NPWP itu 4%. Lalu ada PPN, untuk PPN sendiri update tarif terbaru sekarang sudah memakai yang 11%. Dan untuk PPN ini ada minimalnya, jadi 2 juta ke atas. Jadi untuk transaksi pembelian barang dan jasa, untuk yang di bawah 2 juta itu yang memotong PPN adalah rekanan. Jadi tetap dipotong, tapi tidak ada kewajiban di Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian memotong kalau di atas 2 juta dan rekanannya TKP. Jadi sebenarnya untuk PPN ini, dia itu sistemnya kan oleh pemotong itu sudah dibuatkan faktur harusnya. Setiap transaksi PPN itu harus ada faktur untuk yang bisa dilaporkan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang bisa menerbitkan faktur itu hanya PKP. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk pemotongan PPN harusnya yang dipotong itu cuma atas transaksi dengan PKP. Untuk tahu PKP atau tidaknya, mungkin setiap transaksi bisa ditanyakan ke rekanan Bapak dan Ibu sekalian. Ini perusahaannya PKP atau bukan. Terus kalau ternyata katanya PKP, nanti setiap transaksi diminta fakturnya. Seperti itu. Lalu untuk PPN tadi di bawah 2 juta itu tidak kena, tapi untuk PPh 23 berapapun transaksinya itu kena. Mungkin hal yang perlu diperhatikan lebih ketiga itu tadi untuk PPh 22 itu PPh untuk instansi pemerintah, tapi untuk khusus untuk transaksi yang dana BOS tidak kena. Lalu untuk PPh 23 tidak ada batas minimal, jadi berapapun kena. Lalu untuk tarifnya 2% bagi yang punya NPWP, yang tidak punya NPWP 100% lebih tinggi alias 4%. Untuk PPN tarifnya 11%, hanya untuk transaksi kepada rekanan PKP dan di atas 2 juta di bulan yang bersangkutan. Untuk transaksi yang tidak dipecah-pecah. Jadi misalnya di bulan itu transaksi sama toko A di tanggal, misalnya di awal bulan ada 1.700.000, lalu di akhir bulan ada lagi transaksi 500.000. Itu kan per transaksi di bawah 2 juta, tapi karena di bulan yang sama dan terhadap PT yang terus toko atau perusahaan yang sama, tangan yang sama, maka seharusnya itu tetap dipotong PPN. Seperti itu.
Lalu untuk pelaporannya, karena sekarang kita memakai NPWP instansi pemerintah dan untuk Bapak dan Ibu sekalian semuanya sudah punya subunit, NPWP subunit sudah. Nah ini, jadi untuk pelaporannya sekarang kan Bapak dan Ibu sekalian statusnya sebagai subunit, di mana untuk atasnya itu dinas pendidikan. Jadi untuk pelaporan SPT-nya itu di dinas pendidikan, tapi Bapak dan Ibu sekalian tetap melaporkan bukti potong dan pembayarannya itu memakai NPWP subunit tadi. Mungkin sudah punya, sudah pernah membuka subunitnya ya beberapa ya. Mungkin kalau yang belum nanti bisa di sesi selanjutnya, mungkin kalau yang ingin menggunakan subunit, karena untuk subunit itu sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung bikin billing di situ. Mungkin kalau yang masih, kalau ada pajak bikin billing ke kantor pajak, kalau udah pakai subunit itu sebenarnya sudah bisa bikin billing sendiri lewat kantor masing-masing pakai akun subunit. Untuk teknisnya mungkin bisa di sesi berikutnya, kan nanti bisa datang ke kantor pajak untuk hal itu. Tapi yang pasti untuk pelaporan pembayaran pajak memakai NPWP subunit. Mungkin tentang aspek perpajakan bendahara seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk perpajakan dana bos, ada yang masih bingung mungkin untuk transaksi ini kena pajak atau enggak, atau pembayaran pajaknya seperti apa, atau mungkin hal-hal yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang tanyakan ini untuk pajak tukang atau upah tukang di sekolah itu kena pajak atau enggak ya? Itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak. Untuk tukang itu kena pajaknya itu PPh 21. Jadi kan untuk tukang itu masuknya penghasilan kepada seseorang, isunya konsepnya kan sama kayak gaji PNS itu, tapi dia kan tidak rutin setiap bulan, tapi konsepnya sama. Jadi upah apapun itu, upah kita memberi orang itu semuanya itu masuknya PPh 21. Baik, upah tukang itu masuknya PPh 21. Dan untuk pembayarannya bisa dilihat di yang bagian ya, yang di atas itu ada PPh 21 yang non PNS, yang nomor 3 itu bayaran penghasilan bersifat kepada PNS. Yang atas nomor 3 jadi memperhitungkan PTKP. Jadi untuk tukang itu kalau harian dia di bawah 450.000 tidak kena pajak. Jadi batasnya itu per hari 450.000. Jadi kalau dia bawah 450.000 itu enggak. Kalau 450 berarti berapa upahnya dikurangi 450, baru itu yang dipotong pajak. Tarifnya itu 5%. Kalau seharinya di bawah 450, kadang kena berarti. Ini sama. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin sambil jalan, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian mungkin mayoritas sudah lapor ya, karena sudah di data kami 90% lebih Dinas Pendidikan sudah melaporkan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah melaporkan. Tapi mungkin ada yang belum, atau mungkin ada yang lupa dan mungkin mau membantu teman di sekolahnya mungkin yang belum melaporkan.
Jadi akan kami segarkan kembali. Dan juga selanjutnya terkait pemadanan NIK, di data kami juga sebagian besar sudah melaporkan. Kalau tadi lapor SPT sekitar 180 orang, kalau yang belum pemadanan NIK itu sekitar 400 orang. Jadi sebelum ke teman saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin sebagai pengantar untuk lapor SPT tahunan dan pemadanan NIK, situsnya sama di DJP online. Jadi untuk cara masuknya juga sama, cara masuk di DJP online seperti biasa. Tapi mungkin untuk lapor SPT, jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah lapor SPT, tidak otomatis dilakukan pemadanan NIK. Jadi mungkin makanya ada perbedaan. Tadi yang sudah lapor SPT 180 orang, yang belum pemadanan NIK tadi 400 orang. Jadi mungkin ada yang sudah lapor SPT tetapi belum melakukan pemadanan NIK. Jadi mungkin bisa dipastikan lagi di akun Bapak dan Ibu sekalian, nanti sambil penjelasan teman saya mungkin bisa dicek apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah valid atau belum. Silakan kalau pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang perlu ditanyakan mengenai pajak yang sifatnya itu pembelian tanah, misalnya ya, tanah uruk atau tanah biasa kan memiliki tanah aman misalnya. Nah itu kena pajak atau tidaknya, kalau kena pajak besarannya berapa gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai pajak konsumsi, misalnya ada kegiatan, cuma kegiatannya itu di bawah 1 juta misalnya konsumsinya, apakah itu kena pajak atau tidak? Nah, jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak atas pertanyaannya. Jadi berarti ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait tanah uruk, pembeliannya kena pajak atau enggak. Yang kedua tentang pajak konsumsi. Oke, jadi untuk yang pertama terkait tanah uruk, itu berarti maksudnya pembelian barang. Tanah kan termasuk barang. Jadi untuk pembelian barang itu khusus untuk dana bos. Jadi mungkin untuk NPWP instansi pemerintah lain selain yang berasal dari dana bos itu kena PPh 22 dan PPN. Untuk yang selain dana bos, tapi khusus di sini untuk dana bos PPh 22, untuk dana bos tadi tidak kena. Jadi tidak kena PPh, tapi kena PPN. Kena PPN sebesar 11%. Dengan catatan pembeliannya itu di atas 2 juta Pak. Jadi kalau beli tanahnya di bawah 1 juta itu tidak kena PPN. Kalau di atas 1 juta, di atas 2 juta. Kalau di atas 2 juta baru kena PPN. Nah untuk pajak konsumsi tadi itu masuknya di penyediaan makan dan minum. Mungkin di kertas Bapak dan Ibu sekalian itu ada di PPh 23. Jadi untuk makan minum itu tidak ada minimal. Jadi yang ada minimal tadi PPN untuk pembelian barang dan jasa. Tapi kalau untuk PPh 23 seperti Pak konsumsi tadi, penyedia makan dan minum itu tidak ada batas minimal kena pajak. Jadi berapapun transaksinya kena pajak. Itu masuk tadi kalau di bawah 1 juta, kalau 1 juta tidak kena, dan di bawah 1 juta pun itu tetap kena pajak. Pajaknya kena PPh 23. Tarifnya 2% kalau punya PWP, kalau tidak punya PWP 100% lebih tinggi atau 4%. Dan demikian Pak. Baik, ada lagi? Baiklah. Terima kasih. Ini sekedar untuk menekankan aja atau memastikan yang PPN 11% itu 2 juta ke atas. Ya,
Nah pertanyaannya, apabila kami dari dana bos kemudian belanja di atas 2 juta lewat Siplang, berarti Siplang yang membayarkan. Nah itu yang tangkap. Kalau misalkan Siplang kita ambil sendiri, kita yang menyetorkan, berarti kan agak ribet itu kalau di Siplang. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin untuk Siplang ya yang langsung dibayar harusnya, tapi mungkin bisa dipastikan. Dibayarnya itu dari Siplang. Ya, harusnya kalau dari situ sih seharusnya sudah langsung dibayar. Iya biasanya kalau di Siplang itu sudah harusnya berangkatnya sudah langsung dibayarkan. Masuk dulu itu kalau misalkan udah punya kan kita nggak bisa melihat TPR-nya itu kan. Kalau kita bayar sendiri kan kita punya slip kan, punya billing, lalu ada RTPR-nya kan, kalau kita bisa bayar kan keluar. Nah ya sebenarnya ya itu sifat NTPN itu kalau di sini Nggak bisa nggak bisa cek. Oh iya. Siplang nggak tahu dibayar apa ada pasti pak. Nah, itu mungkin untuk Siplang sendiri sebenarnya karena bukan aplikasi dari kami ya, kami sebenarnya juga kurang masih belum terlalu tahu proses bisnisnya Siplang. Tapi mungkin ya kami juga tidak bisa mengontrol. Tapi mungkin mungkin nanti kami koordinasi dengan dinas pendidikan, mungkin kami juga mungkin perlu mempelajari lagi Siplang itu sebenarnya seperti apa tata cara mereka mengajukan potongan pajak itu seperti apa. Jadi mungkin nanti kami koordinasi dulu kira-kira untuk Siplang itu terkait pemotongan pajaknya apakah sudah langsung dipotong atau tidak. Nanti kami koordinasikan dulu. Karena untuk pemotongan pajak ini kan yang dibutuhkan dari kami itu NTPN-nya itu. Jadi mungkin untuk pelaporan sebagai bukti sudah bayar atau belum itu kan NTPN-nya itu. Itu nanti untuk kami tanyakan juga terkait Siplang. Baik, ada lagi? Ya, saya lagi itu. Di sini ada sedikitnya apa namanya perlu atau usul gitu. Yang untuk pajak, pajak tidak 21 untuk pendapatan pegawai. Nah di sana kayaknya jauh beda antara golongan 3 dan golongan 4. Nah, golongan 3 di sana 5%, golongan 4 itu 50%. Nah, kalau misalnya golongan 4 itu pejabat, mungkin nggak jadi masalah. Ini kan golongan 4 ada yang guru yang tidak pejabat, gitu. Ini khusus guru. Gitu. Nah ini, apakah memang patokannya itu golongan atau bukan jabatan gitu ya? Apa namanya? Pihak bagian pajak ini membuat presentasinya begitu ya. Nah mungkin ini saudara yang aja baik mungkin bisa disampaikan ke atasan sana gitu ya. Tolong diperhatikan lagi masalah golongan bagi PNS atau ASN yang memang golongannya golongan 4 ya, tetapi tidak ada jabatan. Nah ini jauh beda begitu ya. Padahal untuk golongan 3D dengan 4A itu selisihnya cuma 200.000 atau 150.000 ya. Yang golongan 3D itu kan 5% dipajaki, sedangkan yang golongan 4 selisihnya cuma 200.000 atau 50%. Akhirnya ya rendah gitu ya. Pendapatan untuk golongan 4 ini Pak ya, untuk saran gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak atas sarannya terkait tarif pajak ya untuk golongan 3 dan 4 terutama karena ada perbedaan yang lumayan. Kebetulan Bapak saya juga guru biasa dan juga golongan 4, jadi saya juga tahu sebenarnya untuk golongan 3 dan 4 perbedaannya seperti apa. Mungkin nanti akan saya coba sampaikan ke
bagian pembuat peraturan nanti mungkin untuk dikaji lagi terkait ini. Tapi mungkin sebagai ini aja kali ya, sebagai biar lebih jelas saja terkait pemotongan pajak ini. Jadi untuk gaji Bapak dan Ibu sekalian, gaji pokok itu kan sebenarnya dipotongnya itu bukan yang berdasarkan golongan ini ya. Untuk gaji pokok Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang sudah lapor SPT tahunan ada dapat bukti potong 1721 A2 itu. Nah, jadi untuk pemotongan yang gaji rutin secara yang dibayarkan bulanan itu dipotong pajaknya itu berdasarkan tarif, namanya tarif pasal 17. Jadi 5%, 15%, 25%, 30%. Dan itu sebelum kena itu Bapak dan Ibu sekalian kena PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Itu ada bagian di tengah yang K0, K0, K1, K2. Jadi untuk pajak Bapak dan Ibu sekalian sebelum dipotong pajak tarif pasal 17 tadi itu dipotong dipotong lagi oleh PTKP ini. Jadi yang kena pajak hanya kalau di atas misalnya TK0, misalnya lajang dan tidak punya tanggungan 54 juta ke bawah itu tidak kena pajak. Dan untuk yang PPN 21 yang terkait golongan tadi itu khusus untuk honor-honor. Untuk yang mungkin dapat bukti potongnya 2. Jadi ada yang dapat 1721 A2, ada juga dapat satu lagi bukti potong final. Nah, hanya penghasilan tambahan. Sebenarnya di sini untuk penghasilan tambahan itu penghasilan yang dibayarkan oleh APBN atau APBD. Jadi misalnya honor-honor seperti itu, uang transport itu dibayar di golongan ini tadi. Tapi mungkin memang untuk tarifnya terlihat berbeda ya, 5%, golongan 3, 4%. Mungkin untuk usulannya saya coba nanti saya sampaikan ke pihak pembuat peraturan, nanti mungkin bisa dikaji ulang terkait ini. Tapi itu tadi untuk gaji bulanan, gaji rutin yang dibayar bulanan itu untuk pajaknya itu jadi dipotong PTKP dulu. Mungkin bisa dilihat di bukti potong Bapak dan Ibu sekalian itu ada dapat setahun berapa, terus dipotong PTKP-nya berapa, nah baru itu dikali oleh tarif pasal 17 tadi. Nah kalau tarif pasal 17 itu dia dari 5%, 15%, 25%, 30%. Dan untuk pasal 17 ini tidak berdasarkan golongan. Jadi untuk yang berdasarkan golongan ini, yang golongan 1 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15% itu cuma untuk penghasilan tambahan. Seperti itu. Mungkin ada lagi sebelum dilanjutkan. Baik, kalau tidak ada, mungkin nanti kalau ada lagi pertanyaan terkait aspek perpajakan bisa langsung ditanyakan saja. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Ujim untuk pelaporan SPT tahunan dan validasi ini. Terima kasih. Zaman waktu pelatihan ibu pot biasanya tulang itu kita disuruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin aku ada bayar kita itu harus dilaporkan tiap tahun kan ibu pot kan apa yang disebut di ibu pot kan Link untuk bayar pajak. pin ya Edukasi terkait laporan pajak di bos. Kemudian sekarang yang lagi urgensi dilakukan oleh DJP ini adalah program pemadanan NIK dan NWP. Nah, apa sih itu pemadanan NIK dan NWP, Bapak Ibu? Pemadanan NIK dan NWP ini terjadi atas dasar prinsip single identitas di negara kita. Jadi nantinya di 2024 NWP lama itu nomornya sudah tidak dipakai kemarin dituntut untuk yang orang pribadi. Yang artinya kita cukup menggunakan satu identitas yaitu nomor
induk kependudukan atau NIK yang mengandung di KTP ataupun nomor kartu keluarga. Nah, ini batas akhirnya untuk melakukan pemadanan NIK ataupun NPWP itu di Desember 31 2023, 31 Desember 2023. Nah, nanti di 2024 mulai 1 Januari NPWP lama, nomor NPWP lama di kartu lama itu Bapak Ibu yang belum dilakukan pemadanan itu nantinya tidak bisa digunakan dalam laporan, tidak bisa digunakan dalam pengurusan perpajakannya. Jadi perlu tetap nanti ketika pun sudah lewat di 1 Januari 2024 perlu tetap dilakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah itu bagaimana sih caranya? Itu caranya sama seperti pelaporan SPT tahunan, itu bisa dilakukan secara pribadi di DJP online ataupun bisa melakukan di kantor pajak. Tapi untuk Bapak Ibu, untuk wajib pajak yang sudah terbiasa menggunakan DJP online, itu lebih baik menggunakan web saja, menggunakan laptopnya sendiri, menggunakan HP-nya sendiri. Mungkin di sini akan saya contohkan ada Bapak Ibu yang bisa bersedia ada NPWP sama kata sandi DJP online yang masih ingat. Nanti akan saya contohkan salah satu dari Bu Antian terkait pemadanan NIK NPWP. Selanjutnya nanti mungkin bisa diikuti dengan yang belum sekalian. Bapak Ibu lainnya bisa via HP, sekarang via laptop juga ataupun di rumah. Ini nggak belum. Ingat lah dengan di profil. Itu lah hari ini namanya. Itu profil. Ini lah. Kan tuh mau begitu. Atasan Dibian ingat lah. Atasan di SPT. Jadi mungkin ini akan saya contohkan dari bapaknya terkait pemadanan NIK dan sekaligus mungkin sekedar review tentang pelaporan SPT tahunan. Mikir belum nggak? Belum. Nah, baik, ini kan laman kita yang biasa gunakan untuk melakukan pelaporan perpajakan, melakukan bikin billing juga bisa di sini. Kalau yang sudah biasa menggunakan SPT identifikasi sekolah juga menggunakan billingnya itu di web djponline.pajak.go.id. Nah, nantinya setelah pemadanan itu kita kadang menggunakan NPWP lagi, kita menggunakan listnya dengan NIK, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi nantinya setelah dilakukan pemadanan itu yang diisi di atas NIK NPWP, kata sandi terus login. Nah, di menu informasi ini ada juga NPWP elektronik, itu bisa ditampilkan NPWP-nya, terus bisa kita kirim ke email masing-masing, sehingga kita tidak perlu lagi kartu fisiknya lagi. Kita cukup bisa klik kirim email, itu nanti ada PDF terkait NPWP terbaru kita dengan desain terbaru. Nantinya itu ada NPWP, terus di bawahnya ada NIK, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melakukan pemadanan, yang pertama kita login, terus klik menu profil. Ini dicontohkan oleh Bapak Dito. Oke. Nah, kalau ini setelah profil, nanti ada statusnya ada 3 macam. Ada yang valid, ada yang tidak valid, dan ada yang perlu dimutakhirkan. Nah, kalau yang udah valid ini, kenapa bisa valid? Itu sudah mengisi NIK NPWP. Jadi Bapak Ibu yang belum setelah login, Bapak Ibu nih belum tulisannya belum valid, tulisannya itu perlu dimutakhirkan atau tulisannya itu nanti tidak valid, itu pian tinggal mengisi NIK NPWP pian di kolom NIK NPWP, terus langsung klik di validasi di bawah itu, Bapak Ibu cek validasi data itu, diklik validasi, terus selanjutnya ke scroll ke bawah nanti ada klik ubah profil. Nah, cukup seperti itu Bapak Ibu untuk melakukan validasi NIK dan NPWP. Nah, nantinya mungkin ada terkendala nih Bapak Ibu. Ada misalnya Bapak Ibu mengalami
permasalahan ketika merubah validasinya kayak terdapat error, itu biasanya dicek lagi Bu terkait tanggal lahirnya, terkait tempat lahirnya, dan mungkin kalau di KTP atau KK itu ada jabatan atau ada jabatannya itu disesuaikan. Biasanya sih data yang paling sesuai itu menurut kakak Bapak Ibu. Jadi nanti yang lebih baik menyamakan dengan kakak, karena nanti kita dari DJP sendiri mengikuti dari datanya yang diberikan oleh di Dukcapil ya. Mungkin itu saja terkait pemadanan, dan ada yang selanjutnya selain NIK, terus di kolom samping itu data lainnya. Nah, di data lainnya ini terkait alamat pian, terkait nomor HP dan email pian. Untuk email dan nomor HP bisa diganti langsung via DJP online, tapi kalau untuk alamat klik validasi pian itu biasanya diganti melalui KPP terdaftar. Itu bisa aja, itu tinggal diganti emailnya, terus klik ubah profil, nanti minta ada kode verifikasi ke email, tinggal isi kode verifikasinya, terus langsung terupdate dengan email yang terbaru. Bisa ke data kayak itu. Nah, ini salah satu contoh kalau misal belum sesuai, belum valid, perlu dimutakhirkan. Jadi Bapak Ibu langsung aja klik pekerjaan. Kalau pian-pian ini kebetulan kan sudah pekerjaan dan jelas pegawai negeri sipil ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi tinggal klik aja pekerjaan yang berhubungan dalam pekerjaan dalam hubungan kerja. Nah, itu tinggal klik kode KLU-nya. Kalau pian di sini pegawai negeri sipil, tinggal diklik pegawai negeri sipil. Terus langsung klik saja ubah profil. Nah, langsung aja simpan, kita klik ya. Nah, kalau sudah berhasil nanti ada informasi ubah profil berhasil dilakukan. sudah. Terus balik lagi ke data KLU, ubah profil. Nah, jadi kalau sudah diisi nanti statusnya sudah valid Bapak Ibu. Jadi yang di sini perlu divalidasi lagi NIK NPWP-nya, alamat email dan nomor HP, terus data KLU atau klasifikasi usaha atau pekerjaan dia, terus lanjut ke selanjutnya anggota keluarga. Nah, anggota keluarga di sini biasanya yang tercantum di sini itu hanya bapak atau ibu yang memiliki NPWP. Kalau nanti bapak ibu memiliki istri, memiliki anak, itu nanti disesuaikan dengan kakak. Nanti ini sekaligus kami contohkan saja bagaimana cara menginput anggota keluarga, istri dan anak-anaknya. Kalau mungkin ini yang menginput ini lebih ke bapak-bapaknya, karena biasanya ibu-ibu di sini statusnya TK0 alias yang menanggung penghasilan, menanggung pajaknya itu si dari suaminya. Jadi yang menginput ini bagi bapak-bapak tolong mungkin nanti diinput istrinya dan anak-anaknya. Gitu. Nah itu diklik aja, ada di paling pojok kanan itu ada aksi tuh, diklik aja Bapak Ibu. Terus ini muncul nama Bapak Mugito, diisikan NIK-nya sudah ada tuh, tinggal diisi nomor kakak. Nomor kakak yang di atas, di bawah tulisan kartu keluarga itu ada nomor kakak, tinggal diisi aja. Nah, ini Bapak Mugito sebagai kepala keluarga sudah sesuai, nanti tinggal pekerjaannya aja. Oke, kalau sudah valid ubah profil. Nah, sudah, ini statusnya tadi yang masih perlu dimutakhirkan jadi valid. Terus klik tambah anggota keluarganya. Ini nama istri, nama anak, sama juga NIK NPWP. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melakukan sendiri di rumah atau mungkin
sekarang mau bisa mencoba, bisa mencoba juga terkait pemadangan NIK NPWP, karena nantinya juga otomatis ini batas akhirnya di 2023 ini, di 2024 nanti sudah pakai NIK semua. Kalau untuk bendahara, untuk badan, untuk perusahaan, nanti NPWP-nya kan 15 digit, sedangkan NIK itu 16 digit. Nanti untuk NPWP bendahara, NPWP badan itu ada 0 di depannya. Jadi 0 eksistensi. Jadi ada tambahan 0 di depan NPWP sekolahnya atau 0 di depan NPWP perusahaannya. Kalau yang pribadi, orang pribadi, guru, PNS dan pegawai swasta semuanya itu nanti menjadi NIK. Jadi kalau orang pribadi. Kalau untuk badan itu nanti ada tambahan 0. Nah ini setelah diisi, istrinya tinggal diklik validasi, kalau udah valid tambahkan saja. Terus langsung kita tambahkan juga. Nah ini, jangan lupa nanti kalau sudah melakukan pengisian, diklik ubah profil agar menyimpan. Kalau ada diklik itu nanti tidak ada tersimpan. Langsung klik aja apakah ini diubah. Anda ingin mengubah, diklik ya. Nah, berhasil diubah. Nah, sudah terubah. Kalau ada diklik ubah profil nanti tidak ada tersimpan. Mungkin saya contohkan. Nah, kalau ini pengisian terkait anak Bapak Bugito, ini nama, NIK, nomor kakak, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan. Kalau belum bekerja itu pelajar biasanya. Validasi, nama itu kesalahan, kalau ada kesalahan itu bisa dicek namanya itu kenapa salah. Jadi dia harus benar-benar sama dengan data dukcapil. Kalau ada yang satu miss saja itu nggak bisa tersimpan di DJP-nya juga. Kalau ini sudah masuk, kita klik ke profil. Nah, biasanya kesalahan-kesalahannya itu ada keterangannya juga, misal nama tidak sesuai atau NIK tidak sesuai, itu ada keterangannya juga. Jadi ini sudah ya Bapak Ibu terkait pemandangan NIK, NPWP, terus pembaruan data biang terkait data-data email, nomor HP, terus tanggal lahir dan lain-lain, dan sekaligus anggota keluarga sudah selesai terkait pemandangan NIK dan NPWP. Terus selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan kalau P itu masuk apa? Nah, P3K ini sekarang lagi banyak ya Bapak Ibu, cuman di sistem kami belum ada yang menuliskan ASN atau P3K itu sendiri. Jadi sementara untuk P3K dimasukkan ke statusnya pegawai negeri sipil saja. Karena kan P3K juga tetap dari negara, dari APBN lain, swasta juga kan Pak Ibu, jadi dimasukkan ke pegawai negeri sipil saja. Mungkin ini Bapak Ibu sekaligus mencoba, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan langsung, sekaligus saya dan teman saya akan keliling.
laporan DP. Pertama diisi aja NIK-nya. Oh iya. Ini kan pasti kalau divalidasi pasti error karena tidak sesuai data tercapil. Salah nama tidak cocok dengan data tercapil. Harus bisa kembali nama Anda. Nah itu langsung aja ini disesuaikan. Ini dihapus, disesuaikan capil misalnya. Ini juga dicek kadang-kadang yang bikin ada bisa next itu jabatannya bisa dibersihkan, bisa dihapus atau dicabutkan dulu. Biasanya mengikut di kartu keluarga. Jadi yang diikuti Bapak Ibu diikuti yang di kartu keluarganya saja. Terus cek validasi aja. Nah, data dibentukkan. Kalau sudah dibentukkan langsung aja ubah profil. Nah, berprofil yang berhasil dilakukan. Nah, jadi kalau memang di lapangan ada yang tidak sesuai NPWP atau KTP, itulah fungsinya pemadanan NIK NPWP juga, merubah nama yang salah, jabatan yang mungkin tercantum di kakak atau kada itu bisa disesuaikan saja di profil di DJP online. Terus nanti otomatis NPWP elektroniknya itu yang baru udah pakai nomor nama yang baru dan otomatis langsung ada nama yang baru dan NIK-nya. Nah ini sudah otomatis kalau sudah sesuai nih Bapak. Nah ini udah pakai Y, nanti kita masuk dulu terus kalau sudah pemadanan itu nanti di bawahnya udah ada NIK-nya. Jadi saya kirim email aja. Di NPWP elektroniknya langsung masuk ke email dia. Mungkin saatnya saya lanjutkan. Mungkin untuk data lainnya, mungkin kalau ada yang ingin mengubah nomor HP atau email, jadi misalnya di sini saya ambil data, ini misalnya mau diganti, nanti nggak ganti, misalnya diganti emailnya, misalnya salah atau punya email baru, misalnya kita ganti email dan nomor HP, sama sebenarnya email, ubah profil, apakah yang mengubah, ya. Nah, nanti akan ada verifikasi, nanti diklik aja di sini untuk kode verifikasinya. Nanti dicek email atau nomor HP yang diganti, lalu masukkan kodenya di sini. Lalu nanti klik ubah profil. Lalu nanti bisa diganti untuk email dan nomor HP. Untuk nomor HP dipastikan punya pulsa untuk verifikasi karena verifikasi di kami masih memakai SMS dan memerlukan pulsa. Lalu tadi data KLU, mungkin untuk data KLU sekalian dimutakhirkan di sini sama seperti tadi. Untuk yang PNS, pilih yang pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu KLU-nya PNS. Untuk P3K juga karena masuknya ASN, jadi di sini masuk PNS juga. Lalu buat profil, ya. Lalu untuk menambah anggota keluarga tadi di sini. Mungkin kalau yang pas lapor SPT tahunan sudah memasukkan daftar tanggungan, biasanya di sini sudah ada datanya sebagian, tapi tidak lengkap, jadi mungkin bisa dilengkapi saja.
nomor kakaknya, lalu untuk data tahunan mungkin belum ada ini tempat lahir dan tanggal lahirnya bisa diubah saja seperti tadi sesuai kata lalu validasi. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin terkait pemadaman ini dan pelaporan pengetahuan. Kalau sudah sampai anggota keluarga valid berarti sudah selesai. Jadi untuk yang divalidasi tadi ada yang pertama data Bapak dan Ibu sekalian secara Bapak dan Ibu sekalian pribadi. Yang validasi itu ada 4 data utama. Data utama ini terkait data wajib pajak yang bersangkutan. Lalu kedua data lainnya, tapi untuk data lain ini bersifat opsional aja, cukup yang ingin merubah nomor HP atau email. Khusus untuk alamat tidak bisa dirubah lewat sini. Jadi untuk alamat harus ke kantor pajak untuk merubahnya. Ini kantor pajak terdaftar. Kuliah Sartika ini awan. Kalau misalnya ada yang, jadi ini ada yang bertanya untuk NIK, jadi mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu sekalian yang mengalami ketika ada tulisannya valid tapi di bagian ini kosong. Ada saya juga di kantor mengalami beberapa wajib pajak menanyakan hal yang sama, jadi tulisannya valid tapi NIK-nya ini kosong. Jadi mungkin ada masalah di aplikasi kami untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mengalami kendala seperti ini, misalnya valid tapi NIK-nya kosong, mungkin bisa langsung ke kantor atau bisa konsultasi lewat WA. Di kertas sudah kami sediakan nomor WA kantor kami, bisa di screenshot tampilannya, lalu nanti kami bantu untuk memasukkan NIK karena mungkin ada yang valid terus NIK-nya kosong dan nggak bisa diisi. Sepertinya ada kesalahan di aplikasi kami, jadi kami bantu lewat aplikasi internal kami. Demikian. Oke, nah kalau yang sudah mengisi pelaporan SPT tahunan itu terlihat ada arsip SPT-nya seperti ini. Terus kalau untuk membuat SPT itu pian tinggal klik buat SPT saja dan mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Kalau Bapak Ibu sepertinya sudah cukup jelas ya untuk pelaporan SPT tahunan ya Bapak Ibu. Ada yang masih ditanyakan nggak? Kalau saya contohkan sih kayaknya sudah terlaporkan semua sih di sini mungkin Bapak Ibu. Jadi mungkin pertanyaan saja daripada saya mencontohkan, mungkin ada yang mungkin ditanyakan terkait pelaporan SPT tahunan. Bukti potong itu bukti pelaporan itu nanti masuk email. Walaupun belum masuk email, Bapak bisa login ke DJP.net, terus klik gambar pesawat itu, nanti bukti pelaporan itu dikirim ke email lagi. BPI ya, bukti pelaporan elektronik, bukti penyampaian elektronik. Mungkin ada yang ditanya. Mungkin. Pak Ulun ini bingung di sini. Ini kan formulirnya 1721 A2. Aku begitu lapor SPT kan nomornya tadi 1771 S. Oke, jadi gini, saya contohkan saya pinjam ya Pak ya.
Jadi kalau memang yang ditanyakan bapaknya ini yang dikasih sekolah mungkin dikasih dinas itu tulisannya formulir 1721 A2. Ini namanya bukti potong untuk pekerja, bukti potong formulir bukti potong untuk pegawai negeri sipil ataupun untuk pegawai-pegawai swasta. Itu memang formulirnya dinamakan 1721 A2, bukti potong A2. Nah, kalau SPT tahunan itu memang ada 3 jenis, Pak. Kalau SPT tahunan itu dibagi 3 jenis. 1770 itu untuk usahawan, untuk UMKM, untuk usahawan. Terus kalau untuk 1770S itu untuk pegawai negeri sipil, pegawai swasta, pegawai-pegawai karyawan yang mendapatkan 1721 A2 dari perusahaan, dari pemberi kerjanya. Seperti itu. Nah, kalau untuk ada lagi jenis ketiga 1770 SS itu bagi teman-teman yang mungkin dari sekolahnya itu dari perusahaan nggak dapat bukti potong 1721 A2 itu teman-teman menggunakan laporannya 1770 SS yang dimana itu tidak menyertakan bukti potong ini, cuman menyantumkan nilai-nilai penghasilannya berapa dan apa gitu. Jadi perbedaan yang di sini ada dari paling sangat sederhana 1770 sangat sederhana itu untuk pegawai-pegawai yang tidak mendapatkan bukti potong. Terus kalau untuk 1770 sederhana itu untuk pegawai yang dari pemberi kerjanya diberikan bukti potong. Dan untuk formulir 1770 itu dari usahawan, dari yang dikenai penghasilan lain sebagainya, lain pekerja tetap seperti itu, Pak. Jadi memang namanya seperti itu aja, Pak. Mungkin. Soalnya kemarin ada masalah yang NPWP ini berbeda dengan yang aslinya, belum masuk pada kapal sebaliknya berbeda, salah menginterpretasi, salah fungsi. Ini harusnya NPWP. Oh, di sini yang aslinya 72 sempat. berarti orang Banjarbaru ya. Kasih Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin terkait laporan? Iya. Terima kasih. Mau izin bertanya, kemarin beberapa bulan yang lalu ada kewajiban lapor berupa SPT, kemudian ada lagi LHKUM. Nah, jadi pertanyaannya apakah antara dua hal itu satu manajemen? Karena ada tanggal yang diisi secara berdampingan, jadi nama ASN, kemudian sudah lapor SPT, nah kemudian di sampingnya lapor LHKUM. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk LHKUM? Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya menjelaskan juga. Jadi kalau yang menjadi tanggung jawab atau pemantauan kami itu terkait laporan SPT tahunan bahwa kalau untuk LHKASN itu memang mungkin itu beriringan dengan kami, tapi itu lain tanggung jawab kami itu dari KPK, dari inspektorat. Nah, ini mungkin teman saya akan menjelaskan lebih lanjut. Melakukan juga dan baca. Kayaknya sebaiknya ya lo lawaran dulu. Memang ada tang, boleh aja. Lebih baik dari. Jadi untuk terkait pelaporan SPT tahunan dan LHKASN, jadi untuk seperti yang disampaikan teman saya tadi, untuk untuk yang ada di bawah pemantauan Direktorat Jenderal Pajak, hari ini kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia, termasuk KP2 KP Harapan itu hanya SPT tahunan. Jadi untuk LHKASN sendiri itu bukan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin untuk isiannya ada yang beririsan karena di data SPT tahunan sendiri kan ada melaporkan harta, dan LHKASN kan tujuan utamanya kan untuk mengetahui harta-harta dari ASN. Jadi mungkin beririsan di sana. Mungkin untuk LHKASN
sepengetahuan saya untuk selain ini ada LHKSN dan ada LHKPN untuk pejabat. Untuk LHKPN itu ada di bawah tanggung jawab KPK dan untuk LHKASN tanggung jawabnya ada di bawah inspektorat masing-masing kementerian. Jadi untuk LHKASN sendiri mungkin dari kami pribadi menghimbau karena di sana ada mengisi harta dan hartanya pun kalau di LHKSN kan karena memang cuma laporan harta sepertinya lebih rinci ya. Sedangkan di SPT tahunan mungkin ada beberapa yang hanya mengisi beberapa jenis harta. Padahal ada lagi laporan lain LHKSN. Walaupun dua hal ini berada di bawah kementerian yang berbeda, kami menghimbau untuk laporan SPT tahunannya untuk hartanya sama dengan LHKSN karena bisa saja nanti kami meminta data-data terkait LHKSN itu untuk mengecek memadankan antara data harta yang Bapak Ibu sekalian laporkan di SPT tahunan dan juga yang dilaporkan di LHKSN. Dan juga mungkin untuk tahun depan atau mungkin kali ini yang belum melaporkan SPT tahunan dan bingung melaporkan hartanya seperti apa, mungkin bisa saja diambil referensi di LHKSN Bapak Ibu sekalian. Demikian. Terima kasih. Di balik itu aja mungkin kan kalau LHKSN itu gampangnya dari Menpan menurunkan ke dinas masing-masing terkait laporan harta kekayaan masing-masing. Jadi itu beririsan dengan kami tapi berbeda gitu Pak. Cuman tetap aja memang kalau pelaporan SPT itu sendiri untuk pelaporan LHKSN itu sendiri karena tapi sama aja itu yang dilaporkan kan mirip-mirip aja penghasilan, pendapatan, utang, harta dan lain sebagainya. Baik, mungkin oke, baik, mungkin sambil ada yang menunjukkan pertanyaan apa. Jadi absennya tadi sudah sampai mana ya absen? Oke. Ya, sambil mengisi absen juga mungkin. Jadi kami dari kantor pajak Marabahan membuat grup untuk bendahara SD dan SMP dari Kuala. Jadi bisa dibuka di bawah itu s.id/pajakbos. Jadi mungkin bisa dibuka di browser di Google Chrome atau di Safari. Coba aja diketik s.id/pajakbos. Nanti akan muncul link untuk langsung ke grup WhatsApp. Jadi nanti akan langsung muncul link ke grup WhatsApp dan langsung masuk ke grup WhatsApp bendahara. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian di leaflet itu sudah ada nomor WA kantor pajak. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke sana atau bisa juga ditanyakan di grup ini karena di grup ini ada bendahara-bendahara sebetola untuk SD dan SMP. Jadi mungkin kalau ada yang pertanyaannya sama dan sudah ditanyakan mungkin bisa langsung tidak ditanyakan ulang seperti itu, atau mungkin sesama bendahara mungkin ada yang mau didiskusikan terkait pajaknya bisa di grup ini. Dan untuk sosialisasi selanjutnya mungkin kami infokan untuk terima kasih. Jadi mungkin sekaligus sambil mungkin sebelum kita tutup, teman-teman Bapak Ibu bisa yang masih melakukan pemadanan bisa bertanya ke kami kalau masih ada yang bingung kan di